kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Konselus Hijau, biasa dipanggil Hijau. Asal saya dari Kalimantan Timur. Saya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Penyuluhan Pertanian. Nah, kemarin setelah kita melakukan identifikasi atau pengecekan pada lahan budidaya tanaman cabai, terdapat beberapa masalah. Yang pertama yaitu kekurangan air atau tanahnya mengalami pengerasan. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, saya mendapatkan kesimpulan bagaimana cara agar tanaman yang ditanami ibu-ibu sekalian dapat mengalami pertumbuhan yang bagus. Nah, yang pertama itu kan sebelum kita melakukan penanaman kan pasti kita memerlukan media tanam. Media tanam itu kan tidak hanya berupa tanah, bisa berupa batu, bisa berupa air, bisa berupa sabut kelapa, atau yang bisa dikatakan pada saat ini adalah kokopit. Nah, jadi ini ada sedikit leaflet mungkin sebagai acuan pembelajaran. Kita akan membuat media tanam yaitu dari kokopit dan mol. Nah, kokopit ini lokal, bisa dari nasi, bisa dari air cuci beras, bisa dari air leri. Nah, kokopit ini sudah terkenal di kalangan pertanian modern, pertanian perkarangan, di mana kokopit ini dapat membantu para petani yang tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk budidaya. Nah, manfaat kokopit dan mol ini dapat menyerap air dengan maksimal, tahan terhadap hama, tahan terhadap serangan jamur, terus mempertahankan kelembapan tanah. Nah, kenapa tanah atau media yang ibu semua lakukan itu mengalami pengerasan? Karena tanah yang di dalam media atau polybag tersebut tidak dapat mempertahankan kelembapan atau tidak dapat menyerap air. Karena setiap penyiraman itu pasti akan diserap oleh pokok tanaman. Nah, untuk melengkapi penyerapan dan mempertahankan kelembapan itu kita memerlukan mol atau mikroorganisme lokal. Nah, fungsi dari mikroorganisme lokal ini yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kedua, meningkatkan unsur hara. Unsur tanaman, walaupun kita memberi pupuk sekian puluh kilo, kalau tidak memiliki unsur hara yang bagus, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi sebelum kita melakukan budidaya lebih luas, kita harus mempelajari hal-hal kecil seperti ini terlebih dahulu, seperti media tanamnya, terus tempat yang kita gunakan, terus cara kita budidaya, itu perlu kita perhatikan. Nah, tadi Pak Irwan mengatakan kita perlu menggunakan pupuk NPK. Sebenarnya pupuk NPK itu baik digunakan. N itu adalah nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium. Nah, itu yang berfungsi untuk dari akar, batang, daun, hingga buah. Namun sisi negatif dari pupuk kimia ini atau NPK itu dapat membuat tanah kita menjadi kering, menjadi keras. Karena pupuk kimia ini bersifat keras. Jadi unsur hara yang kita harapkan untuk dapat membantu melemburkan atau membuat tanah ini jadi gembur itu habis terbakar oleh panasnya oleh pupuk kimia atau NPK. Nah, jadi cara kita mengimbangi, kita harus menggunakan yang namanya mol. Mol ini merupakan mikroorganisasi lokal yang dapat meningkatkan unsur hara tanah. Jadi apabila kita melakukan penyiraman menggunakan NPK, kita juga harus menggunakan mol ini untuk mempertahankan itu parutan atau palu bisa. Untuk yang keempat itu ada mol.
mol ini nanti ada saya bawakan dari kontrakan, sedikit nasi basi. Terus parut, kalau ketika kita menggunakan parutan itu nanti yang kita parut bagian dalam. Jadi serbuk itu kita parut sehingga menjadi apa namanya, sabut itu kita parut menjadi serbuk yang halus. Itu setelah kita parut atau kita tumbuk, nanti kita ayak atau saring. Jadi pisahkan mana yang serbuk halus, mana yang serbuk kasar. Nah, setelah kita pisahkan, nanti kita mencampurkan kokopit tadi dengan mol. Nah, setelah kita aduk, itu nanti kita tutup dan diamkan selama 1 hari dalam kondisi yang teduh. Nah, kenapa sih harus didiamkan atau ditutup di dalam ember selama 1 hari? Ibu-ibu ada yang mengetahui? Ya. Meresap air. Pertama untuk meresap air. Ya, terus bisa medok lah, medok bahasanya. Mongkrok. Bisa lembab. Ya, menyerap air kan bisa lembab. Ya, bisa lembab. Nah, selain itu kan, kita apabila kita ke sesuatu tempat yang baru, pasti kita akan merasa sesuatu cocok dan tidak cocok di antara kita. Nah, jadi cara kita mencocokkan diri kita di tempat yang baru yaitu dengan cara beradaptasi. Jadi itulah gunanya mengapa kita perlu diamkan selama sehari semalam agar unsur hara yang terkandung oleh mol atau sisa nasi ini dapat beradaptasi dengan serbuk dari kelapa tersebut. Nah, itu ibu-ibu untuk materi singkatnya. Ini mungkin langsung ke praktek aja. Kalau kebanyakan materi kan nanti kadang tidak terlalu dimengerti, karena lebih banyak mengerti itu lebih baik dipraktekkan. Mungkin bisa langsung kita praktek. Sama-sama. Sebenarnya ini lebih baik menggunakan blender. Seperti ya ditaruh aku ambil. Dan minum teh panas dulu biar segar ya. Habis itu kalian protein ini. Nah, kalau untuk ditumbuk itu kita ambil bagian dalamnya, habis itu kita potong, baru dibasahin ibu. Jangan baru di Ya. yang untuk menjaga kelembapan. Nek tanah kan yo los itu ya, kan los gitu. Tapi kita udah tahu konsepnya, cuman dek ini yo niku gawe arang sekame rada. Iya kan rada kerja keras tapi Nah, nanti habis ini bisa dipukul-pukul atau ditumbuk. Ini kalau dia ini Mas mencukupi usia. belum begitu basi ya. Kalau yang dikatakan Pak Irwan itu kan, masih enggak begitu bau. Kalau yang bagi berapa hari? kalau yang seperti yang dijelaskan Pak Irwan tadi. Oh ya, 1 minggu. Baunya luar biasa nih ya. Nah, jadi ini kan cuma sebagai sampel. Kecut piye? Ora bau. Nek diganti tambah ketan ya jopo. Oh. Pelan-pelan oh. Ya. Nih. Tapi besok kalau praktik bersama angkatannya mana ya angkatannya Orang gitu. waktu aku jelas. Saya bojone tukang sapa? Kayu Nanti anu ya Mas ya, enggak terlalu Tidak terlalu cair. cair atau kering. Nanti baru ditutup. Ditutup pakai kresek bisa nggak Mas? Kresek itu Mas. Yang gelap apa yang terang? Berapa hari Mas? Ada Berapa hari? Cukup sehari aja, Pak. sehari. Paling cepat sehari. 24 jam. Ya sehari semalam. Oh. Ya, hari juga Besok sore bisa. dipanen. Ah. Nah, itu nanti kan ini kan sifatnya bukan Nanti ada lubang-lubang kan ya? Ya, biar tetap. ada ini. ini kenapa harus ditutup?
agar selain takut diganggu oleh adik-adik, ini mencegah agar bakteri jahat yang dari Tidak luar yang kita pegang itu tidak masuk ke dalam sini, karena di sini sudah kita menyimpan bakteri baik yang subur untuk tanaman. Seperti kayak yang dikatakan Pak Iwan, apabila ada biji kambing atau sapi itu bisa dilakukan secukupnya saja. Terus selain untuk media tanam, kokopit ini rencana saya untuk saya buat praktekkan di sini ini sebagai jalan usaha untuk ibu-ibu juga. Siapa tahu nanti ada expo atau pameran, ibu-ibu bisa membuat produk kalian, yaitu pembuatan pupuk organik atau pembuatan kokopit, itu kan bisa dilakukan. Tuh. Dan juga saya harap dengan adanya pembuatan media tanam ini dapat membantu ibu-ibu, dapat meningkatkan kualitas cabai sehingga dapat panen lebih banyak lagi, lebih subur lagi, medianya lebih bagus. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata, perbuatan maupun perkataan saya tadi, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Jadi tadi Mas itu sekiranya itu berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun? Ketahanan media, nah ini pertanyaan bagus. Ketahanan media itu sebenarnya sekali musim tanam sebenarnya. Nah, namun media itu tidak perlu ditambah gitu tidak apa. Tidak perlu diganti tidak apa. Tidak apa-apa. Tapi kita tambahin. Oh, tambahin yang baru lagi, Ya, dipupukkan lagi. Ya, tambahin lagi. Agar tadinya bisa ya, diserap lagi. kandungannya bisa dijaga, terus itu unsur hara tanah ini bisa semakin kuat, karena ya kita ketahui pupuk kimia ini kan bersifat keras. Nah, dan panas kan, namun panasnya di tanaman sama panasnya di kita ini kan berbeda. Iya. Ya kita kan mikir wah ini makin banyak pupuk kimia ini makin subur. Cuman kan kita nggak tahu nih tanaman ini kuat tidak sama panas yang dihasilkan oleh pupuk kimia. Jadi kalau bahasa orang, apa yang berlebihan itu tidak baik, apa yang kekurangan itu juga tidak baik. Jadi semuanya harus sesuai takaran, sesuai kebutuhan. Gitu Pak. Jadi itu fungsinya itu mohon dijelaskan fungsinya itu dari tanaman itu apa itu loh? Apa untuk menggemburkan, keawetan penggemburan, atau untuk mengganti istilahnya kalau tanaman kita itu kalau ada cacingnya banyak itu kan gugur. Apa fungsinya dari apa kokopit itu? Apa itu untuk penggantinya sejenis semacam cacing itu loh? Itu ada tanyaan saya. Tingkatnya tadi, tingkatnya yang tengah kanan ada. Di Nah, tingkat. Nah, di tengah itu ada. Manfaat dari mol dan kokopit ini kan, kalau untuk kokopit sendiri itu mudah menyerap air. itu. Nah, kan kita tahu nih kalau kita nanam sebelum masuk kan tanah bisa mengeras. Nggak bisa masuk air. Masuk cuma ngelos, nggak tersimpan. Betul. Nah, jadi dia mudah menyerap air, dia mempertahankan kelembapan. Ya, mempertahankan kelembapan. Air yang kita siram itu tidak langsung jatuh atau terbuang. Jadi dia diserap di situ. terkandung di sini Ya. yang diserap oleh akar tanaman. Selain itu, kokopit ini sifatnya hampir sama kayak arang sekam. Ya. Tahan terhadap hama, tahan terhadap jamur. Gitu. Nah, untuk mol atau sisa nasi tersebut itu untuk pengurangan penggunaan pupuk kimia. Fungsinya. Setelah itu dia juga bisa meningkatkan unsur hara. Nah, seperti yang Bapak bilang ini kan kalau ada cacing tanah subur. Nah, cacing itu kan mempertahankan unsur hara tanah. Nah, sekarang kan cacing ini kan sudah susah kita dapatkan. Iya, Ada cacing tapi harus kita beli. Nah, gimana cara kita bisa mempertahankan unsur hara tanpa kita harus menggunakan cacing? Jadi inilah alternatif yang kita gunakan. Begitulah kurang lebih manfaatnya dari mol dan kokopit ini Pak. Tuh Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ibu atau Mbak?
onggo Cacing. bekas. Oh, Onggo itu ampas dari cacing. bukan Yang ampas dari bikin terigu itu loh. Lo kan ada ampasnya namanya onggo gitu. Oh iya, itu kan untuk makanan ternak kan biasanya. Makanan ternak untuk perkembangan cacing itu loh. Nah, tapi kalau itu untuk media tanaman ini bagus atau enggak itu loh maksudnya. Nah itu sebenarnya bagus juga karena itu kan banyak unsur haranya yang dihasilkan oleh cacing. Kita kan yang dibutuhkan oleh unsur hara ini sebenarnya bukan cacingnya, tapi kotoran dari cacingnya itu yang bisa menggemburkan tanah. Bukan tanah. Jadi dari apa ombok, Onggo. ombok itu kan Mm-mm. itu kita tidak bisa melihat itu pasti ada kotoran cacing yang sifatnya penggemburan. Mm-mm. Nah itu bagus juga sebagai media tanam. Ya nggak usah kita marah-marah liatin. Ya kayak gitu juga bagus, cuman tuh alangkah bagusnya dicampurkan sama ini. Kenapa? Ya. Agar dapat mempertahankan kelembapan tadi. Nah itu tetap karena apabila kita cuman menggunakan itu tanah gembur apabila terus menerus disiram itu akan menggerak. Oke, Masih yang mau tanya? ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah ya? Iya.